kalau kita mau diubahkan, mau diberkati, nah kita menghadap Tuhan ini kan mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran, bukan pembenaran ya. Kalau pembenaran nih cari yang enak untuk kita itu, bisa jadi senjata bela diri. Tapi kalau cari kebenaran, tentunya kita siap untuk menerima teguran, menerima firman yang kadang-kadang keras, ya kan. Nah ini kita harus siap. Oke. Nah, jadi kita akan sama-sama belajar tentang ini, hidup yang terpenjara, ya, memiliki kebebasan sekalipun sebenarnya terpenjara gitu. Ada orang yang sebenarnya terpenjara tapi memiliki jiwa yang bebas. Nah, sedangkan ada orang yang sebenarnya bebas tapi merasa terpenjara. Nah, ini makanya kita sama-sama belajar ini. Coba kita buka di Yesaya 42. Ya. Yesaya 42. Oke, ayat 5 sampai yang ke-9. Ya. Oke, sudah ketemu? Oke, ya. Kita baca ya, secara ini saya bacakan biar cepat. Nah, begini firman Tuhan. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala tumbuh di atasnya, yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ya, jadi ini firman Tuhan. Sebelum segala sesuatu terjadi, itu Tuhan bernubuat. Tuhan menyampaikan firman-Nya. Jadi yang dahulu dinubuatkan sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Jadi firman Tuhan ini seringkali apa yang nanti akan terjadi gitu ya, sudah disampaikan terlebih dahulu. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa begini firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menghamparkan bumi, nah ini, terus yang memberikan nafas hidup kepada manusia yang mendudukinya. Nah, Tuhan ini berkata di ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu,
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah ini ya, kalau di firman Tuhan yang lain dikatakan, kamulah garam dunia dan terang dunia. Nah, jadi artinya ini kita ini sudah menjadi garam dan terang dunia. Nah, kalau di sini ini pemanggilan dari Tuhan. Nah, aku telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Jadi semua kita yang ada, kita diciptakan itu untuk satu tujuan, yaitu penyelamatan. Ya, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nah, terus untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Nah ini yang tentang penjara tadi yang saya bilang, bahwa banyak orang yang mengalami sebenarnya kita ini tidak dikurung tetapi merasa terkurung, seperti tidak bebas itu. Ya, merasa terikat, merasa terbelenggu, merasa terkekang. Ya. Nah, terus seperti di rumah yang gelap, duduk di rumah yang gelap. Nah, ini artinya kehidupan kita ini seperti banyak masalah dan kita tidak tahu harus bagaimana. Tetapi Tuhan ini akan membebaskan umatnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana supaya kita mendapat anugerah itu, anugerah keselamatan, pembebasan itu. Gitu ya. Nah, ini kita akan pelajari dari apa yang dilakukan Petrus ya. Ya, Petrus dilepaskan dari penjara. Ini di Kisah Para Rasul. Nah, coba kita baca di Kisah Rasul 5 ayat 17. Nah, ini rasul-rasul dilepaskan dari penjara ya. Nah, ayat 17 sampai yang ke-20. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Nah, mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Nah, ini jadi ini orang yang sebenarnya di penjara, tetapi penjara itu tidak bisa membatasi dia, tidak bisa mengurung mereka, gitu ya. Nah, karena kalau Tuhan sudah bertindak, siapa yang dapat melawan? Nah, cara keluarnya ini juga sungguh ajaib ini. Ketika keluar, nah ini Petrus ya yang ditangkap ini. Jadi Petrus ketika dilepaskan dari penjara, nah ini apa yang terjadi kepada Petrus. Petrus ini dibelenggu, tangan, kaki semuanya terbelenggu, terikat dengan belenggu, dikunci gitu ya. Jadi ada besi yang kuat
Sudah gitu dikawal, ada kawalan yang sangat ketat. Nah, terus yang aneh, Petrus ini di penjara, bukannya stres, dia bisa tidur. Nah, dia bisa tidur. Nah, ketika tidur barulah ada malaikat Tuhan turun. Nah, malaikat Tuhan turun. Nah, jadi kenapa Petrus bisa lepas? Ya, kenapa malaikat turun? Ini karena jemaat dengan sungguh-sungguh mendoakan dia. Mendoakan dia. Nah, ini jadi dengan doa ada kuasa yang besar bahwa setiap belenggu tidak bisa menahan mereka yang hidup dalam kebenaran. Nah, tiba-tiba malaikat Tuhan turun dan menepuk pundaknya Petrus. Bangun, katanya. Karena dia tidur posisinya. Disuruh bangun. Nah, ketika bangun ini langsung rantai-rantai rontok semua. Lepas semua belenggu-belenggu, lepas. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ketika kita ini menerima teguran atau firman Tuhan, jadi makanya saya sampaikan dari awal, kalau kita mencari pembenaran, maka kita akan cari yang enak untuk membela diri. Ya kan? Tetapi kalau mencari kebenaran, kita siap untuk ditegur. Nah, teguran itu, tepukan itu kan kadang-kadang sangat menyakitkan gitu ya. Nah, ini seperti malaikat itu menepuk pundaknya. Nah, mungkin sakit, tapi justru itu yang membebaskan. Nah, kadang-kadang teguran dari Tuhan melalui apa yang terjadi, melalui firman Tuhan, ini justru untuk membebaskan kita dari belenggu itu. Ya, apapun yang menjadi belenggu kita saat ini, entah itu masalah keuangan, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah keluarga atau pekerjaan atau apapun, nah, ya yang membelenggu kita, nah, atau keterbatasan kita. Nah, jadi apa yang terjadi dengan Petrus ketika dia tidur, ditepuknya langsung dia bangun. Nah, ketika bangun, ini didapati bahwa rantai-rantai belenggu-belenggu sudah lepas. Sudah putus. Nah, bukan cuma itu, malaikat juga berkata, kenakan jubahmu, ya kenakan kasutmu. Nah, bisa dicari itu di Petrus lepas. Nah ini kenakan kasutmu, terus ikutlah aku, ikutlah aku. Nah, ketika mengikuti, ada di jalan-jalan ini pintu kawal pertama, kedua, ketiga. Waktu dilewati ini semuanya dengan otomatis terbuka. Itu terbuka. Terus masuk yang kedua terbuka sendiri. Masuk yang ketiga terbuka sendiri. Keempat semuanya terbuka secara otomatis. Nah, kadang-kadang kita di dalam Tuhan ini seringkali katanya punya iman tapi masih nunggu-nunggu gitu. Nunggu nunggu sesuatu terjadi dulu baru bertindak gitu. Tapi yang namanya iman ini kita mendengar, percaya dan bertindak. Nah, itu kalau kita bertindak, maka pintu belenggu-belenggu itu akan terbuka. Apapun yang menjadi belenggu kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita yang membelenggu kita, itu Tuhan akan ubahkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, kalau Petrus ini dengan ketaatan, jadi ketika dibangunkan dia langsung bangun. Nah, seringkali kita ini mengalami gini, kita tidur secara rohani seperti Petrus itu tidur gitu. Nah, orang yang tidur secara rohani ini pelan-pelan dibelenggu oleh iblis, tidak terasa. Makanya ketika dibangunkan, ayo bangun. Nah, ketika dia bangun, dia sadar bahwa dirinya ini terbelenggu, tiba-tiba lepaslah belenggunya gitu ya. Nah, beda lagi dengan, nah jadi kalau Petrus ini bangun terus taat gitu, percaya, dan ketika disuruh jalan dia jalan mengikuti malaikat itu. Nah, kalau satunya lagi Paulus, ketika di dalam penjara, beda dengan orang lain, menangis ya kan, menangis, meratapi nasib ya kan, sedih gitu. Tetapi Paulus nggak seperti itu.
Paulus ketika di dalam penjara ini bersama Barnabas, apa yang dilakukan? Dia nyanyi-nyanyi, dan nyanyinya ini bukan yang pelan-pelan gitu, tapi kencang itu. Karena sampai seluruh penjara itu bisa dengar. Artinya buka suaranya cukup kencang. Nah, ternyata dengan menyembah, dengan memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Tiba-tiba seperti gempa bumi, terus pintu-pintu ini terbuka dengan sendirinya, dan mereka dilepaskan dari penjara itu. Nah, bahkan sampai kepala penjara berkata, karena dia ketakutan, dia mau bunuh diri, tapi Paulus berkata, jangan celakakan dirimu, kami masih di sini. Terus dia tanya, Tuhan, bagaimana, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Ya, dikatakan bahwa bertobatlah, karena kalau satu orang bertobat, seisi keluarganya akan diselamatkan. Ya, jadi nanti siapapun yang mengalami saat ini dalam keluarga, satu orang bertobat, seisi keluarganya akan diselamatkan. Artinya dapat pertolongan, gitu ya, dapat pertolongan. Nah, jadi dimulai dari satu orang yang sadar, satu orang yang dibangunkan imannya, dibangunkan rohaninya, dimulai dari satu orang, maka seisi rumah tangganya akan diselamatkan. Amin. Nah, ini jadi dengan menyadari bahwa kita butuh itu kebangunan rohani itu, butuh dibebaskan. Dan Tuhan sendiri punya rencana. Memang Tuhan mengutus Bapa, mengutus Yesus itu untuk membawa kelepasan. Ya, seperti yang kita baca tadi ya, bahwa memang untuk membawa pelepasan, membawa penglihatan kepada yang buta, terus membawa kelepasan yang dari yang terkurung. Nah, ini. Nah, kalau di Yesaya 61 ayat 1 ini yang nantinya dibaca Yesus waktu di Bait Allah. Nah, dikatakan seperti ini. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Nah, ini. Jadi apapun yang menjadi penjara kita saat ini, apapun yang menjadi penjara kita saat ini, percaya bahwa Tuhan sanggup. Ya, Tuhan pasti bisa. Nah, cuma seperti ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit ini, seringkali ada orang kusta yang berkata seperti ini, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jika engkau mau, asalkan Tuhan mau saja, dia dapat mentahirkan. Gitu ya. Artinya tinggal nunggu Tuhan itu mau atau tidak. Nah, tetapi Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ya. Jadi kenapa kita mesti berdoa? Berdoa ini supaya Tuhan mau melakukan untuk kita. Ya, Tuhan itu mau menolong semua orang. Nah, tetapi kenapa enggak semua orang sembuh gitu kan? Nah, ini karena nunggu iman mereka, nunggu imannya. Nah, ini seperti orang yang pendarahan 12 tahun. Nah, ini kan banyak orang sakit di situ, tetapi yang menjadi perhatian, pokok perhatian satu orang itu yang pendarahan 12 tahun ini. Nah, dia punya iman yang sangat besar. Asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Ya, jadi asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, jadi iman ini butuh satu tindakan. Asal ku jamah saja. Nah, orang sakit ini dengan perjuangan yang sangat keras,
untuk mendekat kepada Yesus sampai menjamah jubahnya. Nah, ketika kita menyembah, berdoa ini rindukan bahwa kita seperti perempuan itu yang menjamah jubah Yesus. Nah, ketika menjamah jubah Yesus, maka dikatakan bahwa Tuhan Yesus sampai bertanya, siapa yang menyentuh aku? Nah, murid-muridnya sampai ngomong seperti ini, Guru, kita ini banyak orang, ada ribuan orang, kenapa guru bertanya siapa yang menyentuh aku? Ya tentunya banyak, siapa-siapa bisa nyentuh guru, tapi yang dimaksud Tuhan, sentuhannya ini beda, nyentuhnya dengan iman, sehingga ada kuasa yang keluar dari tubuhnya, itu maksudnya. Jadi ketika kita menjamah, menyentuh dia dengan iman yang penuh, itu ada kuasa yang tersedot dari surga untuk menolong kita. Amin. Nah, ini apapun yang menjadi problem kita saat ini, ya baik yang di dalam negeri, di luar negeri ini, siapapun bisa mengalami kelepasan ini. Ya. Karena Tuhan sudah bilang bahwa di Yesaya 61 ini dikatakan, roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Nah, sengsara ini kan bisa karena apa saja, bisa karena sakit, bisa karena ekonomi, ya. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Kalau remuk hati ini banyak masalah. Ya, patah hati, remuk hati itu karena masalah, ya. Terus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini mungkin kita bisa sharing, mungkin pernah mengalami sesuatu, dan supaya kita jadi berkat, kita bisa saling berbagi, ya. Aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi katakan, hatiku percaya. Amin, haleluya. Hatiku percaya, aku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi, pelan-pelan kita naik refnya saja. Hatiku percaya, aku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Karena Tuhan melihat kita, Tuhan selalu memandang kepada kita. Tuhan melihat hati kita, hati yang remuk, hati yang hancur. Tuhan tahu. Kira